Peserta udah masuk semua ya? Well, tadi di chat udah baca, udah masuk semua. Langsung aja kita mulai karena udah jam 7. Hai, selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya di hari Jumat ini? Seperti biasa hari Jumat ketemunya aku lagi. Semoga nggak pada bosen ya. Kali ini bukan Tobai iTalks. Malam hari ini kita bakalan ada di Startup Talks. Dan seperti biasa ini juga di live-kan di Instagramnya Widya Analitik. Dan malam hari ini kita bakalan ngobrol sama seorang project manager dari Widya Analitik yang usianya sangat muda, sangat muda, karena kurang lebih seumuran lah ya sama aku, jadi sangat muda, biar aku juga muda gitu. Kita Usaha aja. bakalan, iya dong harus, kita bakalan ngobrol dan tanya-tanya dan pengen tahu gimana sih pengalamannya seorang Mas Bagas Karasaputro, tentang how to be a project manager at startup tech company, tentunya di Widya Analitik dong ya, nggak mungkin di tempat lain. Oke, Boleh langsung di aja tempat kita. lain juga. Gimana, Mas? Boleh di tempat lain juga. Boleh ya. Aku menyapa Mas Bagas ya panggilannya. Bagas, halo. Oh, Mas Bagas, salam kenal, asik. Salam Ini kenal. kayak Itu baru kayak baru pertama kenal. kali. Emang baru pertama ketemu banget kan karena Literally, WFH. iya. Kita ketemunya virtual dulu ya. Iya, Oke, belum pernah sebelum ketemu. aku memperkenalkan Mas Bagas secara lengkap, aku mau memperkenalkan soal Widya Analitik dulu. Anyway, selamat malam teman-teman. Semoga dimanapun teman-teman berada, sehat selalu. Seperti biasa di awal, saya Dita bakalan memperkenalkan dulu Widya Analitik itu apa sih. Kita adalah sebuah startup teknologi tentunya untuk big data analitik dan juga artificial intelligence. Dan kita punya produk baru nih, namanya adalah Toba AI. Itu sebagai social media analitik, di mana kita adalah Instagram analitik dan bisa menjadi keyword monitoring Twitter juga. Dan tentunya seperti yang tadi udah dibilang, startup teknologi, kita itu adalah big data analitik dengan data management system dan juga one stop data service. Dan kita juga artificial intelligence dengan recommendation system algorithm. Dan produk kita atau service kita itu ada one stop data service, di mana di dalamnya kita bisa data crawling, data cleansing, data analytic, data labeling, data visualization, Twitter keyword monitoring juga. Dan tentunya visi kita simple tapi bermakna. Kita pengen banget jadi startup data analitik yang bisa nge-build social modeling system, tentunya buat masyarakat yang lebih baik ya ke depannya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, aku bakal bacain peraturan webinar malam hari ini, yang pastinya teman-teman di sini diharuskan untuk berperilaku sopan saat sesi berlangsung, dengan mematikan webcam, dan nanti juga wajib untuk mematikan mikrofon atau mic-nya, di-mute, dan juga webcam-nya juga selama materi berlangsung nanti tolong dimatikan. Nanti mic-nya boleh dihidupkan jika diminta atau dipersilakan oleh speakers ataupun moderator. Dan juga peserta di sini semua wajib juga untuk mengikuti webinar dengan mengajukan pertanyaan nanti di sesi Q&A via chat di Zoom ya. Sudah tahu dong di mana kolom chatnya, nanti teman-teman tinggal taruh di situ dengan formatnya nama, asal daerah, terus langsung pertanyaannya apa. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman pastinya sertifikat nanti akan dibagikan kepada para peserta semuanya setelah mengisi form feedback yang linknya nanti akan dibagikan di akhir acara ya teman-teman. Seperti biasa di akhir acara dan teman-teman nanti hanya perlu mengisi link feedback-nya 1 kali aja, nanti teman-teman semua akan dapat sertifikatnya. Langsung aja kita perkenalan dulu. Saya Resti Pradita Ningtyas, teman-teman bisa panggil saya Dita, saya Business Development dari Widya Analitik, dan tentunya speaker kita malam hari ini ada Mas Bagas Karasaputro. Halo Mas Bagas, sehat ya? Alhamdulillah, belum kena COVID. Jangan sampai. Jangan Amit-amit. dong, kalau kata-katanya belum nanti pengen nih. Janganlah.
apa namanya, vaksin aja 2 kali udah cukup. Iya, jangan jangan di-planning ya. Jangan Kalau belum jangan. tuh agak nyeri gitu ya, kayak pengen pengen nyobain apa, Mas? Soalnya saudara-saudaraku ada yang udah 2, 3 kali kena, jadi kan ya luar biasa, Bener. doktoral tuh lolos langsung. Wah, iya bener juga ya, udah berapa kali kena bisa langsung jadi doktoral. Nah, Iya. si Mas Bagas Karasaputra atau lebih akrabnya kita panggil Mas Bagas, ini adalah Halo. project manager dari Widya Analytics sendiri untuk saat ini dan punya pengalaman sebagai product researcher, QA tech manager ataupun sound friend by Telkom di tahun 2019. Betul, Mas Bagas? Ya bener, di Soundfriend. Soundfriend tuh nama company-nya dulu. Suara. Heeh. Oke, Ya. siap. Tapi itu by Telkom ya? Iya iya, anakannya Telkom dulu. Dan juga anaknya Telkom. Iya. Sebagai UX researcher juga di Telkom Indonesia di tahun yang sama, di 2019, dan founder dari Concerto Live yang tadi IG-nya baru aja aku kepoin. Dikopoin, oke. Dari 2018. Iya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, setelah disebutkan tetek bengek pengalamannya, kita langsung aja mempersilahkan si yang muda ini dan yang bersemangat ini malam hari ini untuk sharing pengalamannya. Kok bisa ya di usia muda bisa jadi seorang project manager di sebuah startup. Barangkali di sini teman-teman ada yang seusia sama Mas Bagas, sama aku juga, terus bertanya-tanya, kok aku belum jadi project manager, kok Mas Bagas udah pernah ya? Gitu. Mas Bagas sudah ngapain aja sih? Mungkin boleh dikasih tips, trik gitu loh. Ya. Barangkali weekend kita bisa belajar lebih apa ya, lebih produktif. Barangkali Seninnya kita langsung bisa diangkat jadi project manager, kita nggak ada yang tahu ya. Amin 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 amin. Kali aja teman-teman di Begitu sini saya. berdoa begitu juga, ya kan? Oke, waktu dan tempat Iya. kupersilakan untuk Mas Bagas. Monggo Mas Bagas. Oke, makasih banyak Mbak Dita. Sebelumnya perkenalkan, aku Bagas, asli Jogja, orang Jogja. Ini ada yang orang Jogja nih, ternyata banyak banget ya yang ikut. Aku nggak expect sebanyak ini loh. Mungkin boleh di chat dari mana aja. Ada yang dari Bantul, Bantul atau Sleman, atau dari Indonesia Timur mungkin dari Makassar ada. Oke, mungkin wah Surabaya Mas Adit. Oke, mantap luar biasa. Wah, ada yang TNTT dong. Wih, gila 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 gila. Oke, wah ini pasti di macam-macam ya, tech company dari apa namanya, company yang bukan tech juga mungkin ya. Oke oke oke. Gila 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 gila, mantap. Luar biasa. Oke. Wih, gila. Saya terharu. Yang ikut banyak. Oke, semoga mohon maaf ada suara motor. Semoga apa namanya, pengalaman, aku sharing pengalaman ya, jadi nggak menggurui atau tidak mendoseni karena saya juga apa namanya, sekedar pengalaman. Semoga pengalamannya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di sini. Gitu. Wah, ini wah gila. Ini Indonesia Raya ini banyak banget, luar biasa. Mungkin aku share screen sendiri ya, berarti ya. Nggak dari apa namanya, nggak dari teman-teman ya. Oke, wait, aku jangan keluar situ dulu, berarti sebelah mana? Aku share screen kalau gitu ya. Aku mungkin share screen full screen aja nggak apa-apa kali. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Oke, mungkin aku sekedar sharing pengalamanku sebagai project manager kali ya. Mungkin kalau kalau CTO ku bilang project manager, ada S-nya. Jadi multi project manager. Cuman ya memang apa namanya, sharing pengalaman gimana menghandle project yang banyak gitu. Kayak kata Mbak Dita tadi, aku 2018 sempat bikin startup. Itu setelah lulus kuliah langsung bikin startup. Cuman ya anak kuliah yang sampai bisa jadi bikin startup-nya kayaknya nggak banyak ya. Termasuk saya itu yang ambiar karena memang
Dinamika startup macam-macam lah. Tahu sendiri mungkin teman-teman yang ada juga yang pernah ngalamin, nggak semudah yang ada di film-film ternyata. Tapi setelah itu saya sempat di Telkom belajar banyak UX research dan macam-macam. Walaupun sebenarnya saya aslinya bukan dari TI, dalam artian bukan dari teknologi informasi, ya, bukan sistem informasi. Aku lebih ke elektronika instrumentasi. Jadi sebenarnya tukang solder aslinya, tukang solder, bikin-bikin robot dan lain sebagainya. Itu, tapi terus habis itu di Telkom ini sempat belajar banyak banget waktu itu, terutama UX research dan product management, dan ketemu sama tim yang lebar banyak, dan di situ aku mulai ngerti, oh project management itu seperti ini gitu. Terus setelah itu dari Telkom habis itu ke Soundfriend. Soundfriend ini aplikasi musik startupnya Telkom. Jadi Telkom terus aku pindah ke startupnya Telkom. Di situ aku bantu dari 2019. Jadi lumayan sih, belum lama-lama banget tapi udah cukup lumayan. Itu di product research, mulai dari bisnis research, UX research juga, product research, sampai UX design, macam-macam. Dari intinya dari desain produk, terus dari desain produk pindah ke development, masuk ke QA teknik yang quality assurance. Mungkin teman-teman yang belum familiar, lebih ke quality control dan lebih ke coding. Jadi dari yang nggak ngoding di product research dan UX research itu kan nggak ngoding tuh, terus ke yang agak ngoding gitu. Nah, kebetulan di situ juga agak lumayan lama. Terus terakhir-terakhir jadi sempat dapat kesempatan untuk bantu teman-teman developer di Soundfriend itu jadi manajer satu developernya. Terus habis itu karena berbagai macam alasan aku pindah ke Jogja, salah satunya karena kuliah lagi habis itu. Terus kebetulan Widya Analitik ini baik banget, punya apa namanya, mungkin punya visi yang sama ya sama aku. Terus akhirnya ya udah aku join Widya Analitik aja, dan akhirnya sampai sekarang jadi project manager di Widya Analitik. Ya mungkin kira-kira lah itulah cerita hidup saya. Terus, nah mungkin di sini ada berapa banyak ya yang jadi di tim development, atau mungkin yang jadi product manager kah, atau dari ada yang jadi project manager kah? Mungkin ada, mungkin boleh di chat angkat tangan, atau di sini ada angkat tangan ya nggak ya? Kayaknya ada ya angkat tangan. Raise hand gitu. Apakah ada yang jadi project manager di sini? Oke, ada Mas Felix jadi product manager. Oke, mungkin nggak banyak kali ya yang teman-teman yang jadi project manager. Mungkin gimana jadi calon-calon project manager mungkin kali ya, ini teman-teman. Oke, mungkin aku sekedar sharing pengetahuan. Oke, ada Mas Ainur Rafiq. Sharing pengetahuan di dalam mungkin umum juga, tapi kalau yang aku tahu kan di IT company atau startup yang digital, yang tidak sekedar bisnis aja, itu ada dua hal. Yang pertama, ada dua manajer yang terkait sama teknologi. Itu product manager, yang kedua adalah project manager. Mirip dua-duanya, tapi ada perbedaan. Nah, kalau saya pernah di tim product, dan kalau yang sekarang di tim project, mungkin apa namanya, perlakuannya hampir sama, tapi cara pandang si orang itunya yang berbeda. Mungkin dari ini yang aku bisa sebutkin perbedaannya itu sebenarnya sama-sama memanage, karena memang manajer kan. Dia punya tim, dia punya orang-orang ahli di situ, dan tim itu melakukan pekerjaan yang tujuannya satu hal gitu, terdefinisi. Sama-sama memanage,
mengatur tim itu bagaimana bekerja, mengatur bagaimana beban pekerjaan dan lain sebagainya, juga mendeliver ke klien tentang hasil pekerjaan teman-temannya gitu. Tapi yang berbeda adalah ada di dua hal ini. Yang pertama adalah product manager itu memaintain, sedangkan project manager itu enggak. Perbedaannya maintain dan enggak itu apa? Yang pertama, product manager itu ini produk yang akan nggak tahu sampai kapan akan dikembangkan terus. Kalau laku akan long last, kalau nggak laku berarti mungkin akan sebentar gitu. Gitu. Kalau itu ketidakpastian itu, ada ketidakpastian. Maka dari itu product manager ini ada sifat projection. Si product manager harus bisa memproyeksi ini produkku ini mau dikembangkan ke arah mana, mau sejauh apa, mau menjadi apa. Itu product manajernya yang memikirkan di situ. Makanya di product manager ini kadang kan memang karena waktunya lebih panjang ya, itu dia akan lebih pengembangannya yang sedikit-sedikit tapi iteratif, tapi apa namanya, gain-nya itu sangat diukur sekali gitu. Contoh membuat, kalau mungkin dari teman-teman ada yang product manager juga pasti paham kalau oh ini produk ini putus nyambungnya itu ada di tangan atasannya gitu, bukan di tangan klien gitu. Kalau bedanya dengan project manager, ini putus nyambung ini bukan di tangan atasannya, dia reportnya ke arah ke klien gitu. Nah, perbedaannya di situ. Nah, kalau project manager itu karena tadi product manager itu kan ke proyeksi gimana ini akan kita kembangkan. Mungkin kalau di media analitik itu ada Mas Iqbal yang kayak gitu. Nah, itu dia memikirkan gimana produk Toba AI, ini sekalian iklan ya. Toba AI itu kan untuk apa namanya, analisis sosial media gitu. Ini asal analisis sosial media ini kita mau kembangkan sampai sejauh apa? Nah, itu long last itu, panjang itu apa nama iterasinya. Dia akan maintain di situ, akan produk ini harus seperti apa gitu. Beda dengan project manager. Project manager seperti saya itu kalau saya bilang mungkin agak lebih simple ya. Karena dia nggak memikirkan hidup dan matinya si produk, yang dipikirkan lebih ke kualitas delivery produk yang dibikin itu akan setinggi apa, mungkin itu. Kualitas yang di deliver setinggi apa itu nanti garis lurus seirama dengan requirement yang dibutuhkan sama klien. Nah, maka dari itu dia punya fungsi gathering, ngumpulin klien tuh butuh apa sih? Nah, kayak gitu. Nah, dan selain itu juga reportingnya jelas ke klien. Dan istilahnya kalau project manager itu nafasnya ya sudah jelas. Katakanlah proyek ini 2 bulan, ya udah 2 bulan, jebret gitu. Setelah 2 bulan, tergantung lainnya mau diperpanjang atau sudah selesai. Gitu. Biasanya sih sudah selesai gitu ya, karena pendek-pendek gitu. Dan beban pekerjaannya juga relatif tergantung sama klien. Apakah ini project kecil, hanya membuat landing page, ataukah project menengah, membuat apa namanya, misalkan aplikasi mobile gitu, atau mungkin pengembangan machine learning gitu, atau mungkin yang lain lagi pengembangan membuat dashboard gitu, itu kan agak menengah, atau panjang yang agak lebih sustain gitu, mungkin dalam arti setengah tahun atau setahun atau 2 tahun gitu. Aku kira sih kalau project manager lebih dari setahun itu kayaknya nggak mungkin ya, karena project itu biasanya klien itu menganggarkan maksimal setahun, jarang banget yang sampai jauh karena apa namanya, project kan anggaran dari ini kan biasanya setahun per tahun ya, per bukaan baru.
Nah, kira-kira kayak gitu sih gambarannya. Di manajer IT ini ada 2 hal seperti itu. Nah, aku di project manager, walaupun punya pengalaman juga di product manager, di tim yang ada product manajernya dan juga ada kue putu. Nah, pas banget ini, malam-malam lapar adem ya kan. Kode itu Mas, mungkin Mas? Minta dibeli ya, suruh Kode. layan parcel sampai Kalimantan Barat kayaknya asik gitu. Kayaknya buat teman-teman di luaran sana yang pengen putu jadi kepengen tuh. Nah, Tumbas katanya. Mas, itu wah, udah lama juga nggak makan putu nih. Gimana Mas? Mau mampir dulu beli atau gimana? Mau, nanti kita kirim layan parcel nanti. Bisa di-review di sini bareng-bareng. Yoi, nanti aku pamerin. Aduh, tapi udah lihat lah, udah ini. Tak Berarti bikinin, lanjut Mas, yuk. tak bikinin cilok Korea aja habis ini. Oke. Oke, nah tadi sampai itu. Project manager, aku juga pernah dulu di tech manager itu juga mirip-mirip sebenarnya sama product manager. Oke, next. Lalu, nah ini kok nggak masuk. Nah ini mungkin ini kelihatan nggak sih aku buka chat? Nggak kan ya? Oke, nah, kelihatan aku kecilin. Nah, ada ketutupan, gede banget. Oke, jadi aku kira di hampir semua company ini ada 2 hal ini ya. Hampir sama, hampir sama. Yang jelas yang wajib itu pasti yang kiri. Apapun kebutuhan kliennya, apapun produknya, itu pasti dev ini ada. Karena memang developer adalah kalau bangun rumah itu ya, itu adalah tukangnya gitu. Atau ahlinya. Project manager itu kayak mandor sebenarnya. Sama persis. Nah, developer ini tukangnya yang apa namanya? Yang bangun gitu. Pasti ada front end, back end minimal. Kalau misalnya tentang machine learning, paling nanti ada data engineer sama data scientist gitu. Nah, mungkin juga ada yang pakai QA, mungkin teman-teman di sini juga ada QA juga. Ada juga yang namanya Scrum Master. Mungkin Scrum Master sama produk atau project manager itu agak rancu-rancu ya mungkin. Tapi sebetulnya Scrum Master itu lebih ke yang menjaga si apa namanya progress Scrum. Nah, nanti ada Scrum. Progress Scrum ketika setiap development itu berjalan dengan baik dan rapi. Karena si Scrum Master ini punya target-target. Ini apa namanya pengerjaan ini kurang optimal dan lain sebagainya gitu. Nah, itu urusannya Scrum Master. Kalau Project Manager itu lebih ke requirement-nya gini, kapan jadi? Kalau udah jadi, ngetes kualitas, bagus nggak? Deliver gitu. Project Manager lebih kayak gitu. Nah, ini pasti sama. Nah, ada juga mungkin, nah ini yang biasanya udah agak advance, ini ada juga DEX, designer. Ada orang desainnya kan. Ada UI, biasanya UI yang paling terkenal. Karena UI dianggap adalah dari segala desain gitu. Dia kadang-kadang udah UI, udah ngerangkap UX research, yang jelas ngerangkap UX design, ke ilustratornya juga kadang-kadang. Itu memang anak UI itu memang kadang-kadang kasihan gitu. Tapi rata-rata ada seperti ada UI guy itu yang UI tadi, UX itu lebih mikirin gimana flow-nya, gimana requirement-nya, terus gimana komponen-komponen isinya ada apa aja, layouting dan sebagainya. Terus ke graphic designer juga mungkin ilustrator atau yang membuat desain-desain gambar kayak gambar ini gitu kan. Biasanya anak UI males bikin kayak gini karena ini ribet, makan waktu. Mending dia bikin flow yang lain gitu kan. Itu graphic designer, ada copywriter juga.
project manager itu bagaimana? Adalah yang dilakukan project manager adalah mungkin dia berawal dari anak developer. Kebanyakan seperti itu. Mungkin juga dia berawal dari anak DEX atau designer. Aku berawal dari UX guy. Aku UX research, requirement gathering, bikin flow, mikirin macam-macam, design thinking dan lain sebagainya. Lebih ke arsitekturnya gitu gimana. Kalau Dev tadi lebih ke tukangnya, kalau DEX itu lebih ke arsiteknya. Ya gitu. Aku berawal dari DEX, tapi aku juga punya background machine learning sebenarnya. Jadi walaupun beda spesies, itu beda dunia antara development sistem informasi dengan machine learning, cuman paling nggak ngerti lah ngoding. Nah, jadi project manager itu nggak harus jago di semua lini. Atau mungkin nggak harus jago di satu hal yang spesifik. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah lebih ke manajemen. Mengatur kapabilitas si DEX itu maksimalnya seberapa, minimalnya seberapa, developernya juga maksimalnya seberapa, minimalnya seberapa. Karena itu bagiku, project manager itu guiding atau mengarahkan. Mereka ini nggak butuh disuruh, atau bahkan juga mereka nggak suka disuruh, tapi mereka lebih suka untuk diarahkan. Mereka nggak suka untuk disuruh. Nah, kalau bagiku, project management yang baik adalah yang bisa mengarahkan developer dan DEX ini ke jalan yang benar. Dengan turmoil apapun atau kekacauan apapun, tetap bisa bisa jalan enak gitu istilahnya. Nggak mengguncang dunia lah istilahnya. Hasilnya yang mengguncang dunia, tapi dunia nggak ada, no drama lah gitu kira-kira. Biasanya kan kerja itu kan lot of drama kan. Nah, bagiku project management itu mengurangi drama, memaksimalkan karya gitu. Nah, lanjut. Nah, ini. Selama ini aku pakai 3 tools yang utama. Karena mungkin aku taunya itu ya. Mungkin kalau teman-teman punya cara yang lain, sebenarnya juga teknik itu macam-macam. Kayak kata pencak silat aja gayanya kan macam-macam kan. Belum lagi ada karate juga. Itu juga bela diri tapi beda gaya. Tools-nya beda, gerakannya beda. Tapi intinya adalah apapun caranya, selama itu menyelesaikan suatu masalah, gunakanlah. Nah, caraku untuk menyelesaikan masalah adalah ada 3 ini. Yang pertama Scrum. Scrum ini cara paling kekinian lah ya di dalam development. Mungkin teman-teman pasti udah ngerti juga Scrum. Mungkin yang belum, Scrum ini adalah metode dari Google apa ya? Aku agak lupa. Kalau nggak salah Google atau mana gitu. Dia intinya adalah membangun dengan quick, dalam arti singkat. Bukan pekerjaannya yang harusnya lama dilakukan dengan singkat, bukan. Tapi dengan cara kayak mencicil gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau Scrum ini biasanya diversuskan sama Waterfall. Waterfall itu kalau kita bikin bangunan, misalnya gedung atau mungkin Mandalika, trek Mandalika, misalnya sirkuit Mandalika gitu. Itu nggak mungkin pakai Scrum, nggak mungkin aspalnya baru dibikin 50 meter terus langsung dijajal buat main sama Rossi. Itu nggak mungkin. Apalagi Rossi tahun ini mau pensiun kan, nggak mungkin itu. Sekarang nggak cocok, yang cocok waterfall. Nah, waterfall itu yang seperti apa? Itu yang bertahap,
dari 0 sampai 100% itu nggak boleh dijajal istilahnya. Nggak bisa langsung dipakai gitu. Nah, kalau Scrum itu dari 0 sampai 100% itu bisa sudah bisa digunakan setiap berapa persen sekali. Katakanlah setiap 10% sekali production gitu. Itu bisa, itu Scrum. Itu bisa dipakai. Jadi misalnya bikin website, mau ada 10 fitur gitu. Nah, 10 fitur kan banyak tuh, pasti butuh waktu yang lama. Tapi dengan Scrum, kita bisa mencicil dengan environment yang berbeda tentunya ya. Kalau mungkin teman-teman paham tentang server dan environment development, itu kan kita kadang-kadang develop itu langsung masukin ke production. Itu waterfall bisa kayak gitu, develop langsung masukin ke production. Cuman agak repot kan. Nah, kalau di Scrum itu nanti kita bikin, jebret, simulasikan, karena kan mungkin ada beberapa developer gitu, bukan disimulasikan juga ya, dijalankan gitu, dengan database yang dummy, di environment sandbox gitu, atau development environment, jebret gitu, jadi itu ketika QA-nya udah dilakukan dan lulus QA, dia langsung di deploy lagi ke production. Nah, ini kan masih 10%, artinya baru satu menu. Yang satu menu ini sudah bisa dipakai sama user. Tapi yang menu kedua, ketiga, keempat, kelima, ini masih bisa terus dijalankan. Nah, kira-kira Scrum itu secara prakteknya kayak gitu. Semoga ada gambaran. Kalau teorisinya sih, Scrum nanti pakai sprint. Dalam 1 minggu atau 2 minggu sekali, ngerjain satu backlog. Nah, setelah ngerjain satu backlog, dalam 2 minggu itu selesai nggak selesai harus ditutup, dievaluasi. Oh, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Ini kurang cepat, ada kendala apa? Istilahnya. Nanti setiap beberapa hari sekali ada review. Kalau ketemu langsung, mungkin tiap hari ada namanya daily stand up, bisa review dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa ketemu langsung, contoh kayak saya di Widya Analytics, tim saya ada di mana-mana, ada yang di Pekalongan, ada yang di Jakarta, ada yang di Pati, ada yang di dulu sempat ada yang di Makassar, ada yang di Purwokerto, wah di mana-mana. Dengan metode Scrum ini kita nggak setiap hari report, tapi kita setiap 2 kali seminggu kita report, dan itu malah efektif. Kenapa? Karena developer nggak kepikiran dengan yang rutinitas kan, rutinitas yang membuang waktu itu mereka nggak suka. Mending waktunya dibuat untuk nggarap gitu. Dan kita evaluasi jadi atau enggak, ternyata jadi gitu. Sehingga ini tapi ya memang nanti setiap situasi menyesuaikan ya. Bisa seperti itu, bisa lain lagi skenarionya. Tapi kira-kira Scrum kayak gitu. Aku pakai tools itu untuk menjalankan 1, 2, 3, 4 project dalam waktu yang sama. Sehingga waktunya nggak langsung kemakan banyak untuk ngobrol di satu garapan aja gitu. Waktunya nggak habis buat ngobrol gitu ya. Tapi untuk mengerjakan apa yang di-planningkan. Kayak gitu. Oke, design thinking ada dokumentasi. Mungkin sampai sini ada yang mau tanya kah? Ini ada sesi tanya atau boleh langsung? Ada sesi Q&A nanti Mas setelah selesai. Atau yang mau tanya mau langsung ditaruh di kolom chat juga boleh, biar ngumpul aja dulu di situ. Gimana enak? Boleh. Boleh. Kalau ada yang mau langsung ketik aja. Jebret Ya, gitu. open aja, langsung taruh di kolom chat aja ya, teman-teman. Mantap. Oke, ngap juga yang ngomong banyak. Perlu aku bantuin, Mas?
Boleh boleh. Iya, tapi aku nggak ngerti nih manajemen tools-nya. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti sambil jalan yuk bareng-bareng. Boleh 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 boleh. Lanjut lanjut dulu. Oke. Oke, yang kedua design thinking ini tipe ya. Tadi keburu-buru, nggak inget. Harusnya nggak pakai G. Design thinking. Mungkin teman-teman yang background-nya developer mungkin nggak banyak tahu tentang design thinking. Tapi lagi happening nih sekarang, terutama di BUMN. Kenapa? Karena Mas Menteri Nadiem Makarim tuh yang mulai ini apa namanya mempopulerkan design thinking. Untuk BUMN ini apa namanya mulai di manajernya diajarin tentang design thinking. Oke. Nah, Ini isinya apa aja sih Mas si tools design thinking ini? ini sebenarnya design thinking itu nggak bukan barang baru. Hmm. Ini cuman kolaborasi aja dari beberapa metode yang udah ada. Jadi sebenarnya design thinking tuh lebih ke apa ya? Filsafat. Nah, filsafat. Filsafat. Lebih ke filsafat. Filsafat dalam artian kalau lo mau bikin produk atau mau menggarap suatu produk, mengerjakan proyeknya orang atau produk sendiri, itu harus yang pertama tanyain kenapa dulu. Kenapa lu harus bikin produk itu? Alasan dong ya berarti. Alasannya apa dulu? Oke. Apakah apa namanya? Kenapa itu dibutuhkan? Kenapa itu harus ada? Kenapa harus pakai fitur itu? Kenapa kalau lebih dalam lagi, kenapa kok warnanya harus gitu? Kenapa kok gambarnya harus gitu? Nah, itu kita apa namanya elaborasikan di dalam saat ketika bikin produk desain itu menanyakan alasan-alasan itu dan alasan itu kan asumsi kita. Benar. Nah, asumsi kita walaupun kita seprofesor apapun belum tentu asumsi kita itu benar. Betul. Apalagi buat user atau klien. Benar. Nah, karena itu kita harus mungkin bahasa apa ya kok aku nyari bahasa Arabnya tuh Bahasa ya? Arab. Apa nih Bahasa yang Arabnya apa dimaksud? ya? Agak lupa. Bukan tawadu tapi intinya adalah aku agak lupa. Tapi intinya adalah menanyakan hal itu kepada orang yang berkaitan. Apa ya istilahnya? Lupa deh. Itu intinya Tabayun. apa? Tabayun, ya bener, tabayun, ya bener. Aku nyontek sih itu di chat. Makasih Mas Dimas. Harus Makasih Mas Dimas tabayun. Prasetyo ya. Konsep lama kan, tabayun, konsep lama, cuman Ya. dibungkus dirangkai ke baru. Jadi design thinking itu harus tabayun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang kita asumsikan itu benar, belum tentu itu benar. Benar. Belum tentu itu kepake. Nah, kita kembalikan kliennya mau kayak gini nggak gitu. Nah, usernya mau kayak gini nggak gitu. Maka dari itu ketika sebelum mengimplement desain yang kita sudah rancang, nah biasanya aku sama teman-teman Dex tadi, desainer, entah itu UI atau copywriter, itu melakukan yang namanya design sprint. Nah, design sprint itu ini kayaknya Google juga, aku agak lupa. Tapi Mas Nadiem itu pasti kayaknya ketika dulu jadi menteri pertama kali nyebut-nyebut itu sih, dan itu kayaknya Google. Design sprint itu adalah 5 hari. Dalam 5 hari kita merancang satu produk yang satu layanan yang terkait sama produk kita atau produk teman-teman klien itu dengan satu metode tertentu dan dalam 5 hari itu harus kelar gitu. 5 hari atau dalam artinya 5 tahapan gitu ya? Aku sembari googling nih, Googling, sembari ya. biar tahu gitu ya. Ya, benar. 5 tahap.
5 hari, Oke. setiap hari 1 tahapan gitu, desain sprint. Oke. Itu ya tergantung dengan environment-nya ya dan stakeholder-nya yang Mhm. ikut di dalam itu, bisa apa enggak, itu tergantung. Nah, desain sprint ini, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, kalau udah tahu, mungkin bisa kita, sharing juga desain sprint. Mhm. Desain sprint ini dalam setiap hari itu ada 1 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah, eee, aku nggak bisa, nyampein di sini karena aku nggak nyiapin, tapi teman-teman bisa googling juga. Yang pertama ask why tadi itu, dan what dan Mhm. why. Itu mau bikin apa sih lo gitu. Oke. Terus habis Ya. itu hari keduanya itu workshop itu. Dalam 1 hari itu, product designer atau project product designer, nah intinya yang punya desain itu, workshop, mau bikin apa mau bikin apa mau bikin apa. Di hari kedua itu, apa namanya, ngajak user yang terkait untuk ngobrol gitu. Validasi, bener nggak sih yang mereka pikirkan gitu. Ngobrol aja, bahkan diajak si usernya ini untuk ikut mikirin, ini kayak gini loh, ada permasalahan kayak gini. Menurutmu kayak gimana sebenarnya, solusinya? Apa sih yang terjadi sebenarnya? Nah, itu kita ngobrol, cerita, dan lain sebagainya macam. Nah, syukur-syukur nanti dari situ membuahkan hasil ada alternatif-alternatif solusi gitu. Nah, di hari selanjutnya, di hari ketiga, itu, bikin coret-coretan dari hasil hari kedua. Coret-coretan, oh ternyata dari sudut pandang user, itu ada yang valid, ada yang nggak valid loh, pernyataan kita kemarin, gitu. Dan apa namanya, ternyata yang diinginkan tuh yang seperti ini. Nah, mulai dari situ merancang tuh, apa namanya, layout atau low fidelity. Macam-macam, ngerancang, jebret 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 jebret, hari itu jadi. Hari Mhm. Kamis itu, hari Kamis kan hari keempat ya berarti, Ya. high fidelity-nya dibikin gitu, sampai jadi. Hari Jumat, kan itu high fidelity, bikin high fidelity itu kan capek tuh pasti. Nah, hari Jumat Ya. ketemu lagi sama user, ngobrolin lagi tentang, kayak gini loh hasil yang kemarin kita diskusiin. Menurutmu, udah sesuai belum? Intinya gitu. Mhm. Nah, dari situ, wah ngobrol, diskusi panjang lebar, macam-macam. Ternyata ada yang belum ke anu, ada yang, wah ini ada wow momennya, ada macam-macam. Nah, dari situ langsung dapat, oh ternyata yang dibutuhkan seperti ini. Jadi, hari Senin bisa dikasih ke Intinya menguji menguji developer. ide yang tadi ada di awal ya, Mas, ya? Yes, benar. Intinya adalah menguji ide yang udah dirancang gitu. Itu kira-kira. Ini salah satu tools yang aku pakai juga di sini. Gitu. Lumayan ya, ngobrol panjang. Gitu. Nah, Sudah mulai pada bersemangat mhm. untuk bertanya-tanya? Oke, biar dikumpulin dulu, nanti ditanyain di akhir. Lanjut dulu, Mas Bagas. Ya, silahkan dilempar-lempar pertanyaannya, nanti kita di belakang kita ngobrol. Terus yang terakhir, yang jelas, seorang project manager, harus punya dokumentasi yang baik ya. Karena kalau nggak kayak gitu, ribet sendiri. Karena kita harus manage merapikan pekerjaan apa yang kita kerjakan dan apa yang mau kita laporkan. Itu kewajiban kita. Laporan tanpa dokumentasi juga terlihat tidak valid ya? Yes, betul. Oke. Jadi ngarang jadinya gitu. Betul, jadi harus Nah, ada bukti lah istilahnya. ada bukti. Nah, kalau kata anak gaul sekarang kalau di komen tuh no pic hoax gitu ya. Wah, setuju banget gitu. Karena orang lebih suka lihat sendiri kan. Benar. Benar Gitu. benar 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 benar. Oke, kita lanjut tuh. Minta PPT boleh, nanti akan dikasih sama Mbak Dita dan tim. Oke, siap teman-teman, ditunggu ya nanti PPT-nya. Jos.
ini, selain tools tadi, kita juga punya sifat apa yang harus dilakukan sama project manager. Dalam tools tadi kan udah kita ngerti nih. Terus habis dari kita punya tools, kita mau ngapain? Oh ya udah, kalau bagiku itu 3 hal. Communicate, manage, report kayak tadi Mbak Dita sampaikan, harus di-report nih gitu kan. Reportnya juga harus jelas dan benar. Mungkin yang pertama, komunikasi. Ya. Kalau komunikasi jelas kalau kita satu tim ketemu terus, ngobrol ya, enak. Ya. Dan melakukan ada apa namanya, ketemu setiap daily scrum gitu misalkan, setiap hari ada ketemu gitu, ngobrol kendala apa dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Tapi kalau seperti saya yang remote semua, apalagi kayak WFH sekarang kan ya, aku kira semua WFH dan semua ngerasain. Ya. Instant messaging itu jadi penting. Nah, aku di sini nggak menulis WhatsApp. Kenapa? Nah, karena agak susah ngobrol tentang hal pekerjaan di WhatsApp. Fasilitasnya terbatas. Dan mental modelnya adalah saya menggunakan WhatsApp untuk keluarga gitu kan, atau personal. Mungkin Mbak Dita juga gitu kan ya. Benar. Lebih ke bersifat pribadi ya. Betul. Lebih ke bersifat pribadi. Makanya dari itu saya yang pakai di Widya, saya prefer itu Slack. Kenapa? Karena manajemennya ternyata lebih enak. Dulu saya benci Slack karena bingung UX-nya. UX-nya aku bingung, tapi ternyata ketika udah make, kok enak ya. Oke. Karena Gitu. ternyata sesuai dong ya, maksudnya sesuai kebutuhan untuk kerja. Betul, karena ternyata sesuai kebutuhan untuk bekerja. Alternatifnya Slack bisa pakai Discord gitu. Ya. Nah, itu mirip-mirip sebenarnya. Sharing filenya juga enak banget. Dan nggak angus, kalau WhatsApp kan angus kan. Benar. Gitu. Telegram juga enak karena menurut saya filenya nggak angus. Cuman sebenarnya lebih enak Slack daripada Telegram sih. Kalau Telegram mungkin lebih free aja ya. Saya bisa nonton film gratis kan di sana banyak. Drakor gitu ya? Macam-macam. Benar. Nyari apa ada deh di situ, locker juga ada ya kan, teman-teman pasti udah nggak asing banget deh tuh. Berarti recommended apa namanya apps untuk kerja benar-benar Slack ya Mas ya? Iya, aku rekomendasi Slack atau mungkin Discord juga boleh. Discord. Karena Discord juga bisa ngobrol langsung kan. Slack juga bisa sih, cuman agak sulit. Sulitnya kenapa tuh kalau Slack? Untuk ngobrol langsung kan ada teleponnya kan, kalau di telepon bahasa 80-an banget. Oke. Ada phone call-nya. Ada teleponnya kan kalau di Discord. Slack ada teleponnya juga, tapi nggak semudah di Discord. Yang kedua nih, untuk manage, ini pasti teman-teman juga punya tools. Teman-temanku yang lain, project manager yang lain, itu suka banget pakai Google Docs. Betul. Terutama Google Sheet. Nah, itu suka banget teman-temanku. Banyak. Dan mungkin teman-teman Widya juga banyak yang pakai Google Sheet. Benar. Banyak banget. Mas Indra, Mbak Dita, banyak semuanya. Hampir semuanya. Benar. Memang fleksibel banget kan tabelnya. Ya. Tapi kalau aku pribadi, karena aku lebih mementingkan satu backlog, terus apa namanya sharing file gitu. Aku pakai Trello dan Slack tadi untuk sharing file. Trello juga untuk screenshot sih. Trello recommended sih, aku juga pernah dikasih tahu tuh waktu di startup sebelumnya. Recommended banget Trello. Betul. Kenapa kok Trello? Karena gratis, udah itu nomor 1 sih. Oke. Jira itu sama-sama Confluence. Confluence tuh kayak perusahaannya, induk perusahaannya Trello ya. Jira itu juga di Confluence juga. Itu lebih enak lagi sebenarnya.
tapi bayar. Itu jadi Berbayar. kalau misalnya company-nya teman-teman pakai Jira, silahkan pakai Jira, itu lebih enak, lebih fleksibel. Cuman kalau saya pribadi, selama ada yang gratis, kenapa tidak gitu kan? Dan sebagai project manager kita harus meminimalkan budget nih. Betul. Kali aja di tempat teman-teman startup-nya mau bayarin ya kan Nah, nggak ada yang tahu. Berarti bisa pakai Jira. bisa juga pakai Jira. Benar. Terus untuk brainstorming dan macam-macam itu ada 2, bisa pakai Miro. Miro tuh untuk coret-coret gitu, jadi kayak papan tulis digital lah intinya. Jadi Online whiteboard gitu ya? online whiteboard gitu, papan tulis digital macam-macam bisa Oke. kok barengan gitu. Miro bisa. Tapi karena sekarang saya lebih banyak ketemu sama UI designer dan UI designer saya pakai Figma, dan kebetulan Figma membuat produk beta mereka namanya Figma Jam. Figma Jam. Saya pakai Figma Jam juga gitu. Yang sekarang sih kayak pakai Figma Jam. Ya sekali lagi sih, kenapa? Karena gratis. Itu adalah alasan nomor 1 yang kita pakai ya. Gitu. Siap. Ada juga Notion BTW. Notion ini sebenarnya lebih lengkap pakai dari Trello. Tapi aku malah baru dengerin Notion. Betul, belum banyak yang tahu Notion. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, boleh pakai Notion. Cuman kemarin aku coba tuh awal-awal di Media Analytics aku pakai Notion kan. 2 project penuh. Jadi ternyata dia gratisnya itu di awal itu cuman sampai ada 1000 data yang dimasukin gitu. Oke, berarti terbatas ya untuk free-nya. Betul, free-nya terbatas. Walaupun sebenarnya enak banget itu untuk nyatet, untuk report, untuk bikin planning, untuk backlog management itu di satu tempat bisa. Nah, Notion Dia enak juga ada banget. spreadsheet-nya ya. Betul, betul. Banyak banget itu. Mau manajemen kayak apa bisa. Cuman ya itu terbatas. Karena terbatas Fiturnya terbatas kalau free. Berarti kalau teman-teman berniat untuk fiturnya nambah, berarti bayar ya Mas ya? Iya, bener banget. Silahkan kebijakan Semuanya itu sometimes tidak gratis ya. Iya. Nggak ada makan siang gratis ternyata, Bu. Betul. Itu. Oke. Itu buat memanage. Kalau buat report, Mas? Yang terakhir adalah di Docs bisa. MS Office menjadi standar, ya kan. Cuman kalau untuk yang agak lebih cetar gitu, pakai Canva. Wah, itu udah sejuta umat kayaknya yang pakai. Sejuta umat. Itu tools yang sangat membantu. Jadi kerja jadi lebih enak lah. Jadi kelihatan lebih profesional. Benar. Mau bikin apapun bisa. Gitu. Ya, mungkin itu sih tools dan penanganannya pakai apa. Terus habis itu apa ya? Nah, ini mungkin agak lebih sentimental ya, karena ini tergantung pribadi gitu. Kalau banyak orang bertanya, gimana sih jadi project manager yang baik? Gitu. Orang-orang punya macam-macam tips dan trik masing-masing. Semuanya bagus dan semuanya pasti works gitu, karena udah pernah dilakukan kan. Tapi kalau untuk saya mungkin ada 4. Yang pertama etiket atau etika, yang kedua professionality, terus humor penting. Wah, selera humor nih berarti penting nih? Penting, sepenting itu. Oke, berarti kalau orangnya nggak pernah ikutin komika gitu mungkin nggak bisa ya? Mungkin harus ngikutin. Iya, makanya bahaya nih berarti kalau nggak punya selera humor yang bagus nih. Iya, jelek-jeleknya humornya nggak lucu nggak apa, yang penting sosial. Oh, oke. Berarti humornya garing, cringe gitu nggak apa-apa ya? Selama timnya bisa menerima dengan lapang dada, ya lakukanlah gitu. Kalau sudah sampai terganggu, nah itu jangan sampai.
Oke, yang penting usaha aja dulu lah ya. Ini soalnya kayaknya dari apa namanya slide-nya etika biasa ya kan, maksudnya professionality itu harus, Harus, terus knowledge itu juga wajib. wajib. Yang nomor 3 nih yang agak-agak lumayan menggelitik, Betul, selera betul. humor. Selera humor. Heeh, dan juga Kenapa? sosialnya juga iya ya. Benar, heeh. Karena banyak project manager itu lupa, Heeh, eee, mereka etikanya bagus, profesional, knowledge oke, cuman nggak heeh. dekat kan sama, timnya sendiri. Oke, benar. Chemistry itu, pengalaman saya bisa Mhm, dibangun dari selera humor dan sosial. Karena kita kan bukan robot kan, kita benar. orang, se-tech savvy apapun kita ternyata yang kita ajak bicara itu juga bukan Visual Studio Code juga gitu. Iya, benar. Itu. Makanya, Dan heeh, ya dan makanya mungkin karena startup juga ya, Mas. ya Startup yang isinya anak muda, nggak maksudnya, secara bersosialisasi itu butuh butuh apa ya, butuh pendekatan yang beda untuk bisa deket gitu loh sebagai seorang betul. project manager. Yes, 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 heeh, betul. Nah, ini ada pelengkap lagi, Mas, selain 4 tadi. Kalau Oke, kata apa Mas tuh? Bagas kan tadi how to be a good project manager, ada Mhm, etika, profesional, humor, dan juga mhm, knowledge. ya. Katanya, usaha tanpa doa juga ambiar, Kak, gitu. Jadi Ya, doanya juga apa namanya, jadi pelengkap nomor ya. satu, iya, heeh heeh, nomor satu. Usaha itu boleh, ini usahanya udah dikasih tahu sama Mas Bagas. Iya, Doanya betul. juga harus dilengkapi. Ya, betul. Hablum itu nggak boleh dilupakan. Ini hablum ini, 4 ini. Hubungan Benar, sesama manusia. benar, usaha tanpa doa nggak bakal jadi juga. Nggak bakal jadi, susah terus gitu. Ini udah ikut webinarnya Mas Bagas, sudah dikasih tahu tips and trick, tapi kalau nggak doa juga ya nggak bisa jadi project manager besok Senin ya kan? Besok Senin mungkin harga naik malahan. Ya, Minggu Mas kalau itu Feni Rose. Iya, besok Minggu harga naik ya? Gitu. Lanjut Mas. Mungkin itu sih, humor atau sosial, keduanya lah, lebih ke intinya membangun tim itu mungkin karena aku lebih tipikal orang yang setua apapun bawahanku, aku respect. Ataupun semudah apapun bawahanku, aku juga respect. Ada, kan di Widya beberapa intern juga, mungkin mulai dari sebutan gitu. Aku lebih, apa namanya, banyak approach dengan sebutan Kakang, padahal lebih muda, anak intern juga, Mbak Yu gitu. Ya, Itu akan mhm, ada chemistry-chemistry yang, di otaknya kita dan mereka itu mhm, akan ada yang bereaksi di situ. betul betul. Heeh. Dengan sebutan yang lebih akrab gitu, ternyata, eee, ininya juga lebih dekat gitu rasanya, Iya, gitu. benar benar benar. Kayak terstimulasi dengan panggilan yang unik tuh bikin bikin ini juga ya, apa ya, menstimulasi diri juga untuk lebih akrab gitu nggak sih, Mas? Yes, betul, setuju setuju, heeh, kayak gitu. Benar benar benar. Nah, Keren juga. cukup manjur untuk aku gitu, mungkin teman-teman bisa beda, mungkin juga bisa sama juga, gitu. Iya, Nah, tapi tetap etika dan profesionalitas tetap, itu ya kita sebagai manusia walaupun naik turun ya, kadang niat banget, kadang, "Aduh entar deh," gitu. Tapi paling enggak kita sebagai manusia harus yakini itu bahwa itu adalah fakta, iya, natural kita alami ya. heeh, Tapi, tetap kerjaan ya harus kelar, laporan harus kita sampaikan dengan baik. Kalau kata ayahku kan, orang ilmu komunikasi, mhm, informasi itu ada 2, ada, informasinya, ada medianya. Informasi akan tersampaikan ketika cara menyampaikannya betul dan media penyampaiannya juga betul. Maka dari itu, report itu kan juga sebuah informasi yang sangat penting. Itu aku berusaha untuk sedemikian rupa untuk menyampaikan informasi penting itu ke yang bersangkutan di waktu yang tepat dan medianya dengan cara yang tepat. Nah, itu sebagai project manager itu hal yang krusial sebetulnya karena kita
sekedar ke bawah, tapi juga ke atas gitu. Ya, karena posisinya di tengah-tengah ya. Posisi di tengah, betul. Betul. Gitu. Gitu. Oke. Ya, betul. Ada lagi, Mas Bagas, slide-nya? Wawasan jelas, karena dulu aku di apa namanya desain, aku mungkin nggak pro banget nih di bidang development. Nah, aku sebagai project manager mau tanya ke developernya, ini gimana cara kerjanya gitu. Jadi bagiku project manager nggak usah bohong lah kalau kita nggak tahu gitu. Seperti yang slide yang selanjutnya, jebret. Kalau nggak tahu, tanya gitu. Sebagai project manager, kita sebagai manusia pun kita nggak tahu semua hal kan, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu kita harus kalau nggak tahu tanya aja, jangan pretend to be know everything gitu. Karena dengan seperti itu malah jadi nggak sehat nanti. Dan kalau nggak sehat bisa nggak kelar juga. Dan tadi nggak kelar dan drama gitu kan, capek, menguras energi. Karena saya dulu sudah mengalami hal-hal yang seperti itu, sehingga sebaik mungkin kita mengurangi kan, gitu. Nah, kira-kira gitu sih. Mungkin saya ngomong terlalu banyak. Mungkin Enggak dong. mungkin ada lebihnya boleh teman-teman adopsi, ada kurangnya yuk kita sharing bareng. Kalau ada pertanyaan, yuk kita diskusikan. Nah, mungkin gitu kali ya. Nah, ini time yang ditunggu-tunggu karena dari tadi sudah banyak yang lempar pertanyaan. Aku mulai dari yang pertama. Mana ya? Yang pertama. Wah, banyak banget ternyata. Oke. Dari Mita Kavita, Kak izin bertanya, biasanya kendala atau tantangan profesi seorang project manager apa ya yang paling sering terjadi? Dispute, oke. Kekacauan. Iya. Oke, ini aku udah close nggak share screen kan ya? Oke, gantian berarti dari operator. Udah kebaca kan ya share screen-nya untuk belum? Oke. Nggak apa dari share aja. Nah. Udah muncul. Oke. Nice. Apa yang paling sering terjadi kendala? Misinformasi. Misinformasi ini adalah hal yang paling krusial dan sering banget aku alami pribadi. Karena misinformasi. Apa? Ya, misinformasi. Dari klien ternyata maunya gini, ternyata nyampe mungkin ke orang lain atau mungkin ke kita berbeda. Kita tangkap berbeda atau mungkin apa yang kita dapat berbeda. Terus yang kita teruskan ke developer juga bisa jadi beda. Ini sering banget terjadi. Nah, kenapa? Karena ya tadi mungkin dari orang ketiga, maksudnya bukan wanita atau lelaki lain ya, tapi apa namanya? Jadi nggak fokus kan saya. Misalnya dari. Saya juga jadi nggak fokus nih, karena menyebut wanita dan pria lain, saya jadi mencari, aduh di mana ada gender ya? kok tiba-tiba nyebut gender. Itu. Nah, informasi kan belum tentu lurus tuh nggak dari klien langsung atau dari orang lain. Nah, benar. Atau mungkin juga ada kasus kalau ternyata kliennya bilangnya A, ternyata besoknya A minus gitu kan. Atau mungkin bahkan B gitu. Nah, itu kan misinformasi. Nah, ini sering banyak terjadi. Nah, karena itu saya biasanya mengantisipasinya dengan menggather apa informasinya, lalu tadi kata Mas Dimas tabayun lagi gitu. Entah ke kliennya atau orang yang menyampaikan atau ke tim saya, kita tabayunkan apa namanya, enaknya gimana ini, tadi gimana gitu kan. Terus mungkin kalau bisa mah dicari solusinya di situ juga gitu. Nah, dan kita agak perlu tegas di situ karena apa, bukan tegas terus galak ya, tapi ngefixkan sampai final gitu, sampai clear gitu. Nah,
mungkin misinformasi bisa nggak Mas sebabnya dari itu tadi, apa namanya ya, pretend to be knowing everything? bisa jadi Bisa bisa jadi jadi dong ya. Kayak misal tadi misinformasi kan bisa aja datangnya dari klien apa, kita karena kita apa ya istilahnya sok tahu bahwa kita tahu, akhirnya yang disampaikan ternyata nggak sesuai nih sama maunya klien. itu sering terjadi. Saya juga Oke, kadang-kadang masih merasa seperti itu juga, betul. oke. Heeh, gitu. Itu makanya kita harus pelan-pelan mengurangi. Kalau ada kesempatan kita tanyain lagi, kalau nggak ada kesempatan kita bikin beberapa skenario gitu kan. Mhm, Kalau misalnya kita nggak tahu nih, tapi kayaknya tuh itu gitu kan. Sering tuh mhm. kita. Oke, berarti bikin skenario plan dong ya? Betul, heeh. Oke. Nanti kalau kayak gini kayak gitu, kalau kayak gini kayak gitu, kalau kayak gini kayak gitu. Cilaka Ya. kalau salah semua. Oke, itu tadi udah terjawab misinformasi yang paling sering banyak terjadi ya, atau mungkin Yes, paling sering jadi kendala. betul. Heeh. Mungkin itu Oke. sih ya. Lanjut dari Farhani Nurfadilah, semoga tadi kejawab ya dari Mas Bagas. Mhm. Izin bertanya, maksud dari fungsi work breakdown structure. Hmm, aku baru dengar pertama kali ini. Mungkin Mas Farhani Nurfadilah Mhm. boleh sharing tentang work breakdown structure. Aku baru pertama dengar. Aku belum 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 paham maksudnya. Oke, mungkin nanti bisa ditambah lagi di kolom chat. Kita move Nah, dulu ke yang lain. siap. Ada Diana Putri. Halo Kak Bagas. Saya Oke. Diana dari Oh, Bali, izin bertanya, proyek apa sih yang selama ini Kak Bagas rasa paling apa ya tertantang atau menantang kali ya? mhm. Dan jika menemukan kendala dalam proyek itu, pendekatan yang dilakukan Kak Bagas untuk menangani. Mungkin Oke. ambil sampel satu proyek yang paling menantang dan gimana cara pendekatannya dan menanganinya. Oke. Sorry Mbak Farhani tadi ternyata Mbak-mbak. Oke. Project paling tertantang, mmm, oke, menantang semua. Mungkin yang, saat ini, eee, lagi aku sama tim media, Yang kerjakan lagi juga. ongoing berarti ya? Yang lagi ongoing aja? Lagi ongoing nih, heeh. Oke, Yang apa lagi nih? ongoing adalah mungkin ini agak sedikit membocorkan rahasia negara, tapi mungkin Oke. sebagai informasi aja, nggak tak buka semua kali ya. Nah, eee, automatic essay scoring untuk ujian. Nah Oke. itu, eee, intinya adalah menyelesaikan gimana Mhm. caranya, ujian nasional, kan Mas Menteri maunya pendidikan dasar, SMA, SMP, SD Mhm. itu kan sudah mengurangi pilihan ganda dan Mhm. memulai untuk esai. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa Betul. esai itu lebih mencerdaskan bangsa daripada pilihan ganda, karena hidup itu kita bikin sendiri kok, nggak punya Benar, lebih lebih efektif efektif untuk ya. merangsang, orang menjadi lebih kritis ya. Yes, heeh, itu. Nah, essay scoring itu kan yang neliti kan anu, apa namanya, saat ini kan guru-guru. Nah, Mhm. sedangkan guru-guru itu bisa subjektif, yang kedua, walaupun subjektif itu, positif negatif ya, tapi kalau dikontekskan ke dalam suatu hal yang makro, kayak negara gitu, mengevaluasi, Mhm. esai gitu kan, itu menjadi kelemahan juga, karena belum tentu sama nilainya gitu kan. Yang kedua adalah makan waktu gitu. Bayangin dong, mungkin Oke, teman-teman benar. ada yang pernah jadi dosen atau mungkin teman-teman ada yang dosen atau pernah jadi asisten praktikum atau asisten dosen atau jadi bantuin guru atau bantuin bapak ibunya jadi guru, ngevaluasi esai murid-murid, itu tantangannya. Nah, 2 itu kita coba formulasikan Take time gimana, ya. takes time banget itu, takes time banget. Itu kayak pemilu lah, pemilu aja kan nyoblosin satu-satu kan, nggak ada esainya. Itu aja makanin waktunya udah berapa Ya, hari sendiri. Ini esai. Itu coba betul. kita solving dengan machine learning tentunya. Nah, kebetulan memang dulu aku
machine learning sehingga excited banget dan itu menantang karena apa? Resource apapun negaranya itu kan terbatas kan, nggak mungkin resource itu bisa dipaksakan. Nah, ini ada resource, ada data, ada macam-macam variabel itu yang tidak ideal, yang tidak bisa kita solve dengan cara yang lurus-lurus aja. Nah, ini kita akhirnya kita menyesuaikan apa namanya lenggok-lenggok kanan kiri, gimana caranya dengan yang positif ya, bukan lenggok kanan kiri negatif ya. Kita putar otak gimana cara mensolusikan bloker-bloker tadi. Bloker tuh halangan. Nah, itu kalau bagiku yang cukup menantang sih, karena sesuatu hal yang baru, nggak yang umum. Mungkin kalau umum kan bikin website, bikin desain dan lain sebagainya. Itu mungkin. Ini menantang sekaligus apa namanya, dialaminya juga nggak dialami sendiri ya? Ya, betul. Karena yang punya kebijakan baru pun juga sebenarnya di sana mungkin lagi mengalami kesulitan dan tantangan yang sama juga. Karena kan ini penyesuaian yang baru untuk negara Indonesia juga kan, buat istilahnya kayak dunia pendidikan lah istilahnya. Betul. Oke, semoga menjawab ya buat Kak Diana Putri di Bali. Ya. Kita lanjut. Siapa lagi nih? Kok belum kebaca ya? Raffian Syahputra, boleh share pengalaman nggak Kak Bagas bagaimana mengatasi pressure dari berbagai macam pihak apabila ada deadline suatu proyek tertentu, tetapi tim tetap enjoy dan pekerjaan sesuai target? Oke. Ini pasti Mas sedang kejar target ini ya, Mas Raffian. Kejar target terus dapat pressure juga nih kayaknya. Jadi mungkin nanya nih gimana cara ngatasin pressure-nya. Oke. Nah, ini strategi apa namanya, kemampuan kita melakukan strategi yang ditantang nih di situ. Strategi dan manage. Mungkin aku belum mengalami pressure deadline, karena memang deadline itu yang paling sulit ya, pressure deadline. Cuman kalau yang pernah aku ngalami kan pressure multi project itu nggak sulit tapi berat dilakukan. Misalnya pagi garap project itu A, siang garap project B, sore garap project C, malam garap project D. Katakanlah ada 4 project itu. Aku pernah ngalamin itu. Nah, yang paling krusial di situ adalah apa namanya, kita coba planning dalam waktu jangka, katakanlah jangan terlalu jauh, dalam seminggu kita manage kita mau ngapain aja di waktu deadline yang seperti itu. Kita atur jadwal, jebret, tapi ngatur jadwalnya itu juga sebisa mungkin melibatkan semua orang yang terlibat di dalam pekerjaan itu, entah bos kita, atau klien kita juga, atau siapapun yang di atas, atau di kanan kiri, pun juga yang di tim kita. Kenapa? Karena kalau kita ngatur sendiri, terus kita jebret kayak gini ya, tim kita mungkin bisa ngikutin, tapi ada juga yang nggak bisa ngikutin gitu. Itu jadi nggak enjoy. Nah, kelebihannya yang kedua, mungkin ini agak nyenggol kata-kata Anies Baswedan ya, walaupun secara profesional aja aku nyitirnya. Anies bilang kita ajak ngobrol gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa kok kita ngajak ngobrol? Karena kalau kita ngajak ngobrol, dia solusinya dia kan kita ajak ngobrol aja gitu kan. Walaupun ketika ngobrol belum tentu dapat solusi kan. Cuman minimal kita dengan ngajak ngobrol teman-teman kita itu kita jadi satu pemikiran, dan kalau udah satu pemikiran kan apa ya, denyut nadinya itu udah sama tuh.
minimal. Kalau udah nadinya sama, udah sama-sama ngerti, itu tinggal dikode dikit itu larinya udah cepet gitu istilahnya. Gitu. Jadi gimana kita memanage untuk memproyeksikan dan bisa mensatu visikan teman-teman kita, walaupun ketika, nah dengan ngobrol itu kan mungkin ada yang hal alot kan. Nah, ketika hal alot itu, nah bisa mungkin kita jangan menekan mereka, tapi kita menghadapkan mereka pada suatu fakta. Bro, ini permintaan klien tuh kayak gini. Aku punya solusi ini, kamu punya solusi yang lebih baik nggak? Atau mungkin ternyata ada solusi yang lain lagi, gitu. Alternatif yang lain. Yuk kita obrolin bareng-bareng gimana ya. Nah itu pengalamanku yang seperti itu yang ini yang works gitu. Nah pressure pasti tetap ada sih, cuman minimal lebih enjoy gitu. Gitu kira-kira. Oke. Mungkin boleh kusimpulin dalam artian duduk ngobrol untuk menyamakan persepsi ya, supaya persepsi untuk satu hal mengenai pressure itu bisa dari berbagai macam sudut pandang teman-teman yang ada dalam satu tim tersebut. Jadi nggak cuma kepalanya istilahnya nggak cuma kepalanya Mas Bagas aja nih, gitu. Jadi yang lain juga ketampung di situ. View-nya ketampung di situ. Jadi kita juga tahu, mungkin teman-teman ada yang punya cara yang lebih simple lagi mungkin gitu. Karena ya itu balik lagi, project manager juga manusia ya Mas ya. Yes, betul. Itu dia. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Belum di next ya. Oh, udah. Ardiansyah Romadoni izin bertanya, jika mendapatkan suatu proyek besar namun deadline yang terhitung dekat banget, apa yang dilakukan project manager untuk mengatasi hal tersebut, Mas? Pernah nggak ngalamin kayak gini? Waktunya singkat banget. Mungkin tidak sebagai project manajernya, tapi ikut bantu di situ ya. Cuman kalau yang langsung singkat banget itu, mungkin singkat ini kan relatif ya. Sebulan itu singkat, 2 bulan itu lumayan. Tapi kalau aku bilang project 2 bulan itu masih nggak singkat-singkat banget. Tapi aku pernah mengalaminya. Mungkin kalau itu kan nanti besar, proyeknya besar, berarti kan tuntutannya banyak. Nah, kita balikan ke kliennya, Mas, budgetnya bisa untuk mengcover orang segini apa enggak gitu. Karena kan kita sebagai project manager bisa memprediksi kan, menu ini akan dibuat oleh sekian orang, menu ini akan dibuat oleh sekian orang dan berapa lama gitu. Nah, di situ kita ditantang untuk bikin range. Kemungkinan 1 ini kira-kira seperti ini, kemungkinan 2 kira-kira kayak gini, kemungkinan 3 kayak gini. Nah, terus habis itu ketika kemungkinan ini kita susun, kita ngasih angka, mungkin nggak tahu ya, angkanya udah di-deal-kan atau belum. Kalau pengalamanku biasanya kalau kayak gitu angkanya belum di-deal-kan, jadi kita propose. Kira-kira kalau dihitung nanti angkanya keluarnya segini loh setiap kasus. Kita kembalikan ke kliennya, aman nggak seperti ini? Terus nanti skemanya kayak gimana? Ketika aman, berarti kita harus mencari atau mengadakan pasukan sebanyak itu, gitu. Nah, kalau aku satu-satunya cara ya dengan itu tadi, proyek besar waktu dekat konsekuensinya developer banyak gitu. Nah, tinggal nanti nego-negoan di situ. Kalau ternyata mereka nggak bisa banyak, kita usulkan, kita pecah deh Mas. Ini nggak mungkin dengan seperti ini bisa mengerjakan seperti ini gitu. Kita pecah aja Mas. Blok A, blok B, blok C. Nanti A itu isinya A, B, C, D, E, 1, 2, 3 dan lain seterusnya.
Nah, kita apa namanya, sebaiknya mungkin kalau itu memungkinkan, itu baik untuk dilakukan. Kayak gitu. Mungkin kalau Berarti enggak, apa namanya? Berarti hmm, kalau proyek besar itu berhubungan dengan apa ya? Penambahan SDM kah di developernya? ya kalau apa namanya, sepengalamanku sebaiknya seperti itu, dengan apa namanya, orang yang lebih banyak kan ketika pekerjaan itu jelas, dalam arti bisa dibagi ya, Ya. itu bisa dilakukan. Gitu sih. Oke, well, itu tadi semoga menjawab dari Mas Ardiansyah yang mungkin sekarang juga lagi mengalami. Kita lanjut ke Alivia. Dalam Scrum kan ada sprint yang umumnya dilakukan 2 minggu nih Kak. Kalau dalam desain sprint yang dibahas tadi 5 hari tersebut, apakah sudah waktu yang optimal? Oke, sama-sama Mas Ardiansyah. Mbak Alivia, oke. Mungkin teman-teman di sini perlu memilah antara Scrum dan desain sprint ya. Karena Scrum dan desain sprint ini yang melakukan berbeda sebetulnya. Kenapa? Karena kalau aku tadi memilah ada gambar orang lagi rapat itu kan di kanan ada Dex, di kiri ada Dev. Scrum itu yang melakukan Dev gitu. Walaupun Dex kadang-kadang UI designer juga ikut sprint Scrum ya. Kadang-kadang juga seperti itu sering juga terjadi. Ada juga yang desainer ini di luar Scrum, di luar sprint. Nah, bisa kayak gitu. Nah, desain sprint ini yang melakukan biasanya adalah kita sebagai project manager atau product manager, desainer, product designer, baik itu UX, UI, copywriter, bersama dengan stakeholder yang terkait di project itu atau di produk itu. Mungkin ada business owner, bisa juga ada user, bisa juga ada klien. Nah, desain sprint ini bersama dengan orang-orang itu. Developer nggak ikut, karena kalau developer ikut bubar ntar acaranya, nggak kelar, gitu. Sehingga istilahnya yang ikut rapat-rapat konsep, dan ini kan desain sprint kan lebih ke arah konsep ya, itu harus dipisah. Nah, 5 hari apakah optimal? Nah, ini semua tergantung lapangan. Teorinya sih 5 hari optimal kalau dilakukan untuk menguji satu fasilitas gitu. Katakanlah misalnya kita lagi buat e-commerce nih, terus fasilitasnya adalah pembayaran. Nah, kan pembayaran bisa pakai payment gateway atau bikin sendiri. Kita bikin pembayaran, ya sudah fokus di pembayaran itu aja. Jangan sampai ke loginnya, jangan sampai ke purchasing-nya gitu. Jadi kasusnya adalah si user ini sudah milih barang, terus habis itu mau bayar lah, gimana gitu kan. Nah, kayak gitu. Atau misalnya mau milih barang aja. Milih barang itu ya udah fokus milih barang. Jangan sampai membayar gitu. Karena apa? Nanti kalau sampai membayar panjang tuh. Walaupun masih satu flow user journey ya. Tapi sebaiknya fokus gitu. Jangan banyak-banyak gitu. Fokus untuk satu fasilitas aja ya. Jadi apa ya istilahnya tadi, bersyarat ya 5 hari. Betul. Itu untuk satu fasilitas. Nggak bisa untuk brek semuanya, ya nggak nyampe juga tuh. Nggak muat. Satu hari cuma 24 jam. Jadi pasti butuh waktu yang lebih lama lagi. Kita lanjut next ke pertanyaan selanjutnya. Mas Mimin. Mas Mimin. Aku menunggu Mas Mimin. Oke, dari Argo Pujo. Mas mau tanya, lebih bagus Figma atau Adobe XD? Adobe XD. Dan keunggulan apa dan juga kekurangannya apa? Bagus Sketch. Karena Bagus mahal. Apa? Bagus Sketch. Enggak, sorry bercanda. Sketch itu kayak UI designer juga, tapi khusus di Mac ya. Makanya mahal. Harus punya Mac dulu untuk bikin Hackintosh.
Eh, Figma atau Adobe XD? Mungkin Kalau dari dua itu? Hmm. Kalau kita makainya saat ini di Widya itu pakai Figma karena lebih mudah untuk kolaborasi mungkin ya. Tadi ada Figma Jam juga, terus apa namanya? Walaupun dua-duanya sama web base ya, cuman Figma kayaknya plugin-nya lebih banyak gitu. Dan kalau Adobe XD sebenarnya kalau bagi seorang pengguna Photoshop, Apanya Mas yang lebih banyak? plugin Oh, plugin. plugin mau nyambung kemana-mana itu lebih banyak. Ya. Dan apa namanya buat icon-icon atau macam-macam itu di apa namanya Figma kayaknya plugin untuk itunya lebih banyak. Sama yang kedua kebiasaan aja sih sebenarnya, karena kebiasaan pakai Figma dan Figma kan bisa Mac, bisa Windows ya. Oh, XD juga bisa juga sebenarnya. Cuman mungkin kalau XD itu karena aku dulu juga sebenarnya belajar UX dari XD dulu sebenarnya. Aku dulu lebih sering pakai Adobe Illustrator dan Photoshop, makanya pakai XD lebih familiar gitu. Ini sebenarnya lebih ke arah UI sih. Kalau Anda seorang Adobe holics dan sudah nyewa dalam setahun berapa ratus ribu itu, pakai Adobe XD lebih bijaksana. Gitu. Karena tinggal pakai aja. Pakulinan, betul. Sangat pakulinan sekali. Kalau Figma mungkin Faktor pakulinan itu apa ya? pakulinan itu kebiasaan, ya, behavior, lebih ke kebiasaannya aja sih, Oh, habit aja sih. ini, ya, faktor pakulinan. Kulino ya maksudnya? Kulino maksudnya. Vocab baru mungkin tuh, Mbak. Iya. Iya, aku nggak vocab baru sih Mas, cuman pakulinan tuh, dari Ya. kulino ternyata maksudnya. Kulino. Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaannya? Gitu. Oh, sementara itu pertanyaan terakhir karena kita udah di jam 20.29, kurang 1 menit lagi. Well, itu tandanya sudah hampir berakhir. Tadi pertanyaan terakhir ya dari Mas Argo. Dan ini teman-teman udah di-share juga untuk link feedback-nya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman, dan untuk teman-teman yang belum bisa terjawab pertanyaannya, bisa kemana nih Mas Bagas? Boleh Japri, boleh DM mungkin ke Instagramnya, atau mungkin kemana nih? Atau mungkin langsung ke Widya Analitik, nanya ke adminnya juga boleh, nanti disampaikan ke Mas Bagas. Boleh. Ntar LinkedIn aja. LinkedIn-ku Bagas, apa ya? Bagas Saputra. Bagas Koro Saputra. Kalau nggak salah Bagas Koro Saputra. Aku nanti cari aja. Kalau ada Widyanya berarti itu aku, soalnya nggak ada yang lain. Oke, antara Bagas Koro Saputra atau Bagas Kara Saputra ya? Bagas Saputra atau Bagas Koro Saputra. Oke, either itu, pokoknya dikenali aja di situ dari Widya Analitik. Nah, bisa langsung ke link-nya Mas Bagas. Ini teman-teman di share screen udah di-share juga untuk link feedback sertifikatnya. Jadi teman-teman bisa isi link feedback-nya. Kita tunggu sampai tanggal 13 Agustus jam 13 juga, alias jam 1 siang. Terus nanti sertifikatnya akan dibagikan maksimal di tanggal 14 Agustus jam 12 siang. Mungkin sedikit apa ya, rangkuman. Kalau aku sih mungkin nangkepnya lebih ke how to be a project manager di usia, aku boleh bocorin ya Mas usianya? Boleh. Bebas. Kan izin dulu, karena kan biasanya usia itu kan hal yang privacy ya. Usia bukan halangan. Age is just a number gitu ya. Iya dong. Pokoknya age is just a number. Tapi untuk jadi project manager di usia muda, apalagi di usia Mas Bagas yang seumuran kayak aku, di usia 25, sebenarnya nggak juga sih kalau aku. Usia cuma angka. Apa? Usia cuma angka. Oke, makasih Mas sudah dilengkapi lagi. Ya, tadi udah dibocorin ya. Karena pada intinya seorang project manager itu kan memanaging ya Mas, memanage gitu loh. Ya.
Jadi seseorang yang memanage itu harus punya tools dan harus punya behavior. Toolsnya tadi udah dibocorin apa aja sih, dan harusnya tadi udah dicatat atau mungkin di screen capture, dan nanti PowerPoint-nya juga nanti bakal dibagiin juga. Udah ada tools-nya, juga harus punya behavior-nya apa, tadi udah di-share juga sama Mas Bagas, kamu harus punya attitude tentunya, professionalitas itu juga pasti, knowledge juga itu harus. Yang terakhir tadi yang paling unik adalah selera humor kamu mungkin bisa diperbaiki teman-teman di sini ya, supaya lebih ikrip, karena kita tahu vibes-nya startup itu kan ya lebih anak muda, lebih akrab satu sama lain gitu. Jadi mungkin itu yang jadi pelengkap seorang project manager di sebuah startup. Kurang lebih begitu yang bisa aku simpulkan dari Mas Bagas Koro Saputra malam hari ini di Startup Talks. Thank you so much Mas Bagas, matur nuwun ya Mas. Sami-sami, terima kasih banyak. Ya, ilmunya bermanfaat. Teman-teman. Buat aku bermanfaat, semoga buat teman-teman di sini juga bermanfaat. Yang join banyak banget, tadi udah di angka 270 dan dari berbagai macam penjuru di Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan ya. Jadi weekendnya besok bisa buat belajar-belajar lagi. Jangan lupa link feedbacknya juga diisi, dan teman-teman juga kita ada kode promo, mungkin boleh di-share juga di screen-nya, Mas Mimin yang pegang ini, share screen-nya. Kita ada kode promo nih, buat teman-teman yang mau coba Toba AI juga ada ininya, ada kode promonya. Harus coba tuh. Ya. Harus coba, bisa dicoba untuk diregis malam hari ini, untuk bisa ngelihat atau nganalisa sosmed teman-teman semua. Nah, ini dia. Bisa pakai kode vouchernya webinar. Ya, nanti bisa dicoba di bit.ly daftar Toba AI. Ini free registernya, jadi teman-teman bisa pakai fasilitas free trial-nya dari Toba AI untuk menganalisa Instagram teman-teman semua. Well, kita harus sudahi karena sudah di 8.33. Terima kasih banyak Mas Bagas sekali lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Oke, nanti linknya kalau ada yang belum dapat di grup Telegram, ini bisa difoto dulu pakai handphone atau di screen capture, itu linknya bisa di copy paste dulu. Kita berpisah dulu, kita ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu buat teman-teman dan juga buat Mas Bagas. Terima kasih. Kami sehat-sehat juga Mbak, teman-teman. Salam, dadah. Dadah, assalamualaikum.